dikatakannya begini, dengan mungkin ini bahasa Sanepan atau simbol, yaitu 7 gunung meletus. Memang waktu-waktu meletusnya itu banyak bencana, ada gempa dan lain sebagainya. Tapi setelah itu terjadilah angka 8 itu kan unity sebenarnya. Kalau diartikan 8 itu tidak pernah jelek, tidak pernah negatif. Artinya selalu positif ya. Karena mereka ini yang berada di frekuensi yang jauh lebih tinggi, karena eranya bukan era yang gelombang frekuensi di 7, ke bawah, tapi udah masuk gelombang 9. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Tenggat waktu yang diberikan mahasiswa dan sejumlah pesohor hingga influencer dengan tajuk mandat 17+8 jatuh hari ini. Ini menjadi momentum perjuangan rakyat Indonesia untuk menyelamatkan Indonesia dari kerusakan yang ditimbulkan para penguasa. Demo besar kali ini membawa pesan perubahan yang mendasar. Gerakan yang membuahkan tuntutan bertajuk 17+8 tidak bisa lagi dianggap sekadar poster para demonstrans. 17 tuntutan jangka pendek plus 8 tuntutan jangka panjang wajib dipenuhi jika tidak ingin ada ketegangan yang lebih keras. Toh tuntutan 17+8 bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan oleh pemerintah. Tapi memang tuntutan itu bisa membawa dampak yang tak terduga, sebab ada pihak yang berusaha memanfaatkannya untuk membuat suasana panas. Tapi benarkah suasana panas memang akan kembali terjadi? Mampukah Presiden Prabowo meredakan semua ketegangan yang terjadi? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Hari ini demo besar yang menyarakan tuntutan rakyat kembali terjadi. Lebih sistematis membawa tema besar yang menarik sebagai tuntutan rakyat bertajuk 17+8. Dan demi menjaga para demonstran sehingga tidak disusupi kepentingan tertentu, Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia mengumpulkan anggotanya untuk membuat pagar gaib. Pagar ini bertujuan untuk menangkal semua niat buruk selain menjaga para demonstran sehingga tidak lagi pecah bentrokan yang berujung rusuh. Doa yang akan menjadi perisai bagi bangsa ini juga penting karena Ketua Umum Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia, Ki Sawung Rahsa, negara kita sedang menghadapi situasi genting. Ya, cukup. Selesai. Terima kasih semua yang hadir di sini. या रब्बुल आलमीन, या मेरे आका, इस इंडोनेशिया में अभी मुसीबत है या रब्बुल आलमीन, आप ही मेरे आका है या रब्बुल आलमीन. Oh Allah, u bent de barmhartige, u bent de genadevolle. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Memang kita akan
melewati masa yang luar biasa. Ini sudah terjadi, sudah dimulai sekarang, begitu ya. Jadi masa-masa yang luar biasa ini dikatakannya begini, dengan mungkin ini bahasa sanepan atau simbol, yaitu 7 gunung meletus. Ya, kita sama-sama tahu kalau gunung meletus, memang waktu-waktu meletusnya itu banyak bencana, ada gempa dan lain sebagainya. Tapi setelah itu terjadilah kesuburan, terjadilah kebangkitan kembali. Jadi semacam kalau meminjam istilah komputer itu di reset. 7 gunung meletus sejatinya hanya simbol yang harus diterjemahkan dengan baik sehingga tidak terjadi salah tafsir. Tapi setelah letusan 7 gunung keramat itu akan datang sosok yang akan membuat Indonesia berubah menjadi sejahtera. 7 gunung meletus dan akan muncul seorang pemuda yang performanya seperti orang-orang dari suku Baduy, gitu ya. Sama-sama kita tahu di sini maksud pemuda itu adalah generasi muda yang tumbuh berkembang dengan intelijensia yang luar biasa. Tapi kita sudah diberikan arahan-arahan bahwasanya kita harus menghargai kembali. Dulu waktu NKRI ini dibentuk, itu ada namanya keikhlasan para Raja Nusantara, Raja Sultan Nusantara, ya. Keikhlasan mereka untuk bergabung itu harusnya dihargai. Dan kami ini paranormal sebenarnya posisi kami dulu di masa lalu adalah penasehat spiritual para raja dan sultan. Pertanda yang disampaikan lewat 7 gunung keramat yang meletus bisa dipahami sebagai upaya menyadarkan kita semua, termasuk para pemimpin, untuk tidak melupakan rakyat. Saat ini, dalam pandangan Ki Sawung, Indonesia sedang dibersihkan dari noda-noda yang menyengsarakan. Munculnya ketengan sosial politik yang puncaknya terjadi protes rakyat adalah cara alam mengingatkan mereka yang lupa kesadaran. Dan rakyat jangan dibiarkan kelaparan agar tidak muncul naluri untuk melakukan perlawanan. Iya. Jadi kalau bahasa sederhananya begini ya, kalau nggak kepentok, nggak sadar-sadar. Itu bahasa sederhana, harus kepentok dulu. Bahasa kerennya riset. Di riset ulang tuh. Gimana caranya meriset? Bukan dari atas, ya dari bawah. Itulah terjadinya gerakan-gerakan kerakyat akar rumput, masyarakat akar rumput yang bergerak gitu ya. Nah, masyarakat akar rumputnya jangan dibiarkan kelaparan, dipajakin ini, dipajakin itu. Akhirnya meledak. Itulah simbol gunung meletus. Banyak yang memicu terjadinya protes-protes keras. Kehidupan masyarakat yang makin sulit hanya salah satu yang terpenting. Lalu akankah kembali terjadi pecah kerusuhan massa? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Demo hari ini memang berbeda. Sebab ada agenda besar yang digaungkan bersama dengan tajuk 17+8. Sebagai seorang ahli spiritual, Ki Sawung rasa melihat deretan angka yang dibentuk 17+8 memiliki makna yang sangat dalam. Jika kemudian angka itu menjadi tuntutan rakyat, Ki Sawung percaya akan menjadi tuntutan yang memberi perubahan terbaik. Tapi di balik semua itu, angka-angka itu juga bisa memberi petunjuk apa yang sesungguhnya tengah terjadi dalam beberapa hari ke belakang saat terjadi demo rusuh hingga memakan korban jiwa. Ini sebenarnya ada angka-angka di sini yang menarik. Ada angka 17, ada angka 9. 9 itu adalah 9 kota. 9 kota yang digerakkan. Ini angka 9 ini perlu diperhatikan nih, siapa 9 nih. Masif anarkis terjadi di 9 kota.
Orang paling goblok sekalipun juga bisa paham. Ini kenapa? Kenapa bisa bersamaan? Artinya ini sudah ditunggangi, tidak murni lagi gerakan mahasiswa. Tidak bisa dihindari, situasi panas berpeluang terjadi. Tapi semua akan segera membaik, pulih, serta terkendali dalam harmoni. Kemungkinan memanas sampai terjadi bentrok dengan para aparat selalu terbuka sehingga harus diantisipasi oleh semua pihak. Tapi seperti simbol gunung berapi yang dilihat Ki Sawung, semua akan baik-baik saja karena guncangan hanya terjadi sesaat. Memanas, iya. Kemungkinan memanas, iya. Itu pasti selalu ada. Seperti tadi simbol gunung berapi ya. Gunung berapinya aktif gitu. Bukan berarti terus tidak aktif, tapi gunung berapi tetap aktif. Simbol seperti itu akan selalu ada. Jadi di sini kita sama-sama untuk menyelaraskan energi kita, menyelaraskan frekuensi kita agar bisa merata dan bisa menutupi segala pengaruh yang memang ingin masuk dan menyerap ke dalam generasi-generasi muda, karena mereka ini yang berada di frekuensi yang jauh lebih tinggi karena eranya bukan era yang gelombang frekuensi di 7, ke bawah, tapi sudah masuk gelombang 9. Pertanda yang disimbolkan dalam gunung berapi aktif sesungguhnya mengisyaratkan untuk tidak perlu cemas dengan bangsa ini. Kisruh dan rusuh adalah bagian dari dinamika bernegara yang pada akhirnya akan reda dengan hasil berupa perubahan yang lebih baik. Apalagi saat ini juga sudah tumbuh subur kesadaran spiritual sehingga orang melangkah dengan perhitungan-perhitungan batin. Jadi kebangkitan leluhur sebenarnya ya adalah leluhur itu membangkitkan kesadaran pada diri, terutama kami-kami ini, yang namanya kesadaran spiritual. Kesadaran spiritual adalah pola perilaku sikap yang justru damai, yang tidak menginginkan terjadinya ketimpangan, yang menginginkan semuanya sejahtera. Dan itu sudah bangkit sekarang. Dan ini tidak disukai. Makanya kemudian diganggu. Apalagi ada kepentingan-kepentingan politis, bukan kepentingan politis yang jadi masalah, tapi kepentingan terhadap sumber daya alam kita. Lalu, mungkinkah demo hingga rusuh sengaja diciptakan untuk melengsarkan presiden? Tapi benarkah Presiden Prabowo mustahil dikudeta karena mempunyai penopang spiritual yang kuat? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Doa keselamatan bangsa yang dilakukan Ketua Umum Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia bersama para anggotanya bukan hanya dilakukan karena ada demo besar dan berbagai bentrokan. Menurut Ki Sawung, doa juga ditujukan kepada para pemimpin agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Apalagi Presiden Prabowo yang sedang memimpin bangsa ini mempunyai kemampuan batin yang kuat. Dialah Presiden ke-8 di ulang tahun Indonesia yang ke-80. Angka 8 itu kan unity sebenarnya. Ya. Jadi kalau diartikan 8 itu tidak pernah jelek, tidak pernah negatif. Artinya selalu positif ya. Enggak. Memang untuk menuju positif itu ada namanya cleansing, pembersihan. Mau dibersihkan bandel, susah, payah. Terjadilah letupan, ledakan. Ya itu sudah rumus alam begitu. Pemimpin negeri ini secara spiritual memiliki kekuatan yang tidak mudah digoyang. Jadi, guncangan demonstrasi yang disisipi kelompok yang ingin membawa gerakan melengsarkan presiden akan mental dengan sendirinya. Dalam pandangan batin Ki Sawung, akan sulit presiden disingkirkan termasuk dengan skema kudeta, apalagi sekadar lewat kerusuhan yang sengaja diciptakan.
Apalagi selain berpengalaman, Presiden Prabowo juga mempunyai kekuatan yang komplit. Tidak hanya kekuatan spiritual tapi juga dukungan yang luas. Pemimpin kita ini teruji ditakuti sama pihak luar. Justru karena ditakuti itulah kemudian digoncang. Jadi itu kembali lagi hukum alam tadi ya. Makanya kalau menurut perkiraan saya, tidak bakalan beliau diramalkan 8 bulan memimpin jatuh, enggak. Ataupun dikatakan meninggal juga tidak. Ataupun dikatakan, maaf kata kasar misalnya dikudeta gitu, jauh. Beliau pintar. Dan beliau juga ada yang mendukung, nggak sendiri beliau ini. Kalau beliau sendiri mungkin kita boleh bingung kan. Demonstrasi yang digelar hari ini dalam pandangan Ki Sawung Rahsa adalah bagian dari kerja alam dalam membersihkan segenap kekotoran. Tidak perlu cemas meski ada gelombang yang agak besar, karena di balik semua itu bakal bertemu dengan kesejahteraan. Semogalah tidak ada lagi yang unjuk kekerasan agar semua kembali harmoni. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.